Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Alfi? Alhamdulillah sehat Ustaz hari ini. Alhamdulillah baik. Ustadz Alfi akan melaksanakan observasi nanti di kelas. Baik, sebelum melaksanakan observasi saya akan menanyakan beberapa hal dengan Ustadz Alfi. Baik, insya Allah untuk observasinya hari ini ya Pak ya? Ya, hari ini. Untuk mata pelajarannya nanti mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah pendidikan Pancasila. Oke, pendidikan Pancasila. Baik, untuk tujuan pembelajarannya apa Ustadz Alfi? Untuk tujuan pembelajarannya di sini saya mengambil peserta didik dapat menyebutkan nama provinsi dan ibu kota provinsi yang ada di Pulau Papua saja. Oke, baik. Nanti berarti akan menjelaskan tentang nama provinsi yang ada di Papua. Ya. Baik, untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti di kelas mana Ustadz Alfi? Areanya itu di kelas 6 Albara saja. Oke, di kelas 6 Albara kelas Putra berarti ya Ustadz. Untuk kelas Putra ini luar biasa, mungkin aktivitasnya, keaktifannya pun lebih dari anak putri. Nah, untuk itu strategi apa yang Ustadz Alfi siapkan? Strategi itu sama-sama metode sama kan? Metode atau model? Oke, kalau strategi itu yang saya gunakan itu yang pertama ada demonstrasi sama make a match gitu yang kedua. Demonstrasi dan make a match. Baik, Ustadz Alfi. Kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang sudah disiapkan, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen? Perkiraan saja nih. Perkiraan itu ya saya. Kalau perkiraan itu kurang lebih 80% saja. Luar biasa 80% untuk tingkat keberhasilannya. Baik, untuk ukuran keberhasilan ketika anak itu berhasil karena apa? Untuk tingkat keberhasilannya itu yang saya ambil di sini saja. Itu yang pertama tentang keaktifannya dulu. Keaktifan. Habis itu kemampuan dia dalam menyebutkan nama provinsi serta ibu kota yang ada di Papua tadi saya. Oke. Itu nanti saya bisa menggunakan LKPD-nya dan juga mengisi lembar kerja siswanya dan sikapnya juga saya amati dulu saya. Oke, berarti tadi pendukungnya ada LKPD. Ya, ada LKPD. Kemudian apalagi Pak Ustadz Alfi? Itu aja saja, apa namanya itu? Lembar observasi. Lembar observasi. Ya, ada yang lain Ustadz Alfi? Sementara itu aja dulu saja yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Baik, untuk aktivitas pengembangannya tadi di kelas 6 Albara kelas Putra. Baik, sudah siap Ustadz Alfi untuk melaksanakan supervisi hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Adakah kendala untuk pelaksanaan dari persiapan sampai menuju pelaksanaan ini Ustadz Alfi? Alhamdulillah kalau kendala itu belum ada saja, belum terlihat. Belum terlihat karena belum dilaksanakan. Ya, belum dilaksanakan. Iya. Mungkin saya mau bertanya sedikit ketika pelaksanaan misalnya ada yang tidak sesuai dengan jalur yang Ustadz Alfi buat di modul, apa yang akan Ustadz Alfi lakukan? Tidak sejalan ya saya. Iya. Kalau tidak sesuai dengan modul ajar ya saya. Gimana ya saya? Saya bingung ini pertanyaannya gimana sih? Iya. Nah jadi misalnya ketika Ustadz Alfi sedang supervisi ini sedang mengajar dengan menggunakan tadi model apa make match, tiba-tiba saat make match anak-anak kebingungan misalnya, apa yang akan Ustadz Alfi lakukan? Kebingungan make match itu kan apakah ada bantuan dari Ustadz Alfi atau apa? Kalau dari saya mungkin memperjelas instruksi dulu saja. Oke, baik. Kita perjelas dulu instruksinya, gimana cara permainannya. Jadi ketika eksekusi nanti siswa bisa jelas apa yang disampaikan saja. Oke, luar biasa Ustadz Alfi. Jadi menjelaskan lagi instruksinya secara luas mungkin lah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Alfi. Selamat melaksanakan supervisi. Semoga berhasil, semoga dilancarkan. Nanti kita ketemu lagi pada kegiatan pasca supervisi. Terima kasih, baik, terima kasih Ustadz Alfi. Sama-sama saja.
Sudah dimulai ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudahan yang jawab salam Ustadz masuk surga. Yang kada menjawab salam Ustadz harus masuk surga berarti lah. Udah. Oke, Ustadz ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat, kerabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bagaimana kabarnya kelas 6 Al-Bara di siang hari ini? Wow. Oke, alhamdulillah anak-anak Ustaz, akhirnya setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam pembelajaran Pancasila, akhirnya bisa kembali lagi dalam pembelajaran Pancasila di kelas 6 Al-Bara. Baik, sebelumnya Ustaz mau menanyakan perasaannya dulu setelah kegiatan Super Camp kemarin. Ya. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang capek, ada yang girang, ada yang panas, ada yang putih, ada yang berputih syahadan. Masya Allah. Oke, alhamdulillah Ustaz senang sekali karena kita bisa berkumpul kembali, bisa bertatap muka kembali setelah kegiatan Super Camp yang menyenangkan dan melelahkan. Tetapi ada beberapa teman-teman kita yang masih kelelahan ataupun yang masih belum fit tubuhnya karena merasa aku masih kelelahan, aku masih capek karena Super Camp. Dan ada yang sakit juga. Contohnya kayak si Rafa dan Raffi ya. Oke, doa teman yang sakit. Insya Allah. Semoga. Oke. Oh ya, Alvaro juga sakit. Kamu rapi di masjid. Oh, mungkin kemarin karena apa nih jamnya mungkin sakitnya pagi tadi. Ya. Oke, baik. Anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai, masih ingat pekan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat ya? Ya, Radit. Mengenal wilayah provinsi, ada berapa provinsi di Pulau Kalimantan, Alpat? Ya, Kalimantan. Hah? Ada 4. Ulah sebutkan Alpat. 1. Barat. 2. Selatan. Tengah. Utara. 1 lagi. Ya, timur. Ada 5 provinsi yang ada di Kalimantan. Baik, Pandu, ibu kota Kalimantan Selatan apa Pandu? Nah, apa Pandu? 5, 4, 3, 2. Belum tepat Pandu ay. Dika, bantu Dika, apa Dika? Kalimantan Selatan Dika. No. Oke, ada yang membantu Pandu. Oke, mantap. Kalimantan Selatan Banjarbaru. Kalimantan Timur Dika. Dika dari Kalimantan Timur pasti tahu. Wah, nodo. Siapa? Oke, Samarinda. Apa tadi Dika? Samarinda. Oke, tempatnya Rafa aja. Oke, baik anak-anak Ustaz. Hari ini kita lanjutkan lagi, kemarin sudah
Nah, kita lanjut lagi ke pulau berikutnya, yang mana pulaunya itu adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia juga, salah satunya itu Pulau Papua. Ada berapa provinsi yang ada di Papua? Ada 6. Ada berapa Nizam? Oke, ada 6. Ada 6 provinsi yang ada di Pulau Papua. Awalnya Papua itu hanya memiliki 3 provinsi waktu zaman presiden sebelumnya, tapi ketika zaman Presiden Jokowi, lalu Papua dipecah lagi menjadi 6 provinsi. Ya, dulu ada Papua Barat dan Papua Barat Daya saja, dan Papua Jayapura. Dulu daerahnya luas dari sini sampai sini. Tetapi karena pertimbangan Presiden Jokowi karena terlalu luas wilayahnya, jadi dipecahlah menjadi 6 provinsi. Ya, jadi ada 6, ada Papua Barat Daya. Oke, sama-sama ikuti Ustaz. Papua Barat Daya. Ibu kotanya Sorong. Oke. Papua Barat. Ibu kotanya Manokwari. Papua, ibu kotanya Jayapura. Papua Tengah, ibu kotanya Nabire. Oke. Papua Pegunungan, Jaya Wijaya. Terakhir Papua Selatan, Merauke. Makanya ada lagunya, dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung, itulah. Oke, ini kah? Ya, duduk Sen. Oke, Husen bertakun. Ini apa aja yang titik putih ini, Ustaz? Yes, Papua Nugini. Sebenarnya, Husen Bolt. Sebenarnya Papua itu petanya sampai sini masih ada, cuma terbagi menjadi 2. Jadi Pulau Papua itu terbagi jadi 2. Ada wilayah sebelah sini wilayah Indonesia, sebelah sini adalah Papua Nugini. Kenapa jadi terbagi 2? Karena kenapa? Belum tepat. Oke. Jadi Papua itu dulu dikuasai oleh 2 negara, Belanda dan Inggris. Oke. Jadi yang jajahan Belanda itu di sebelah sini, jajahan Inggris sebelah sini. Makanya di latihan ke Papua Nugini bahasanya bahasa Inggris. Oke, baik. Nah, kita lihat video dulu. Ya. Apa? Ada dengar sok cari itu? Oh ya, tujuan. Oke. Sebentar lagi. Ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ustadz. Ustadz berharap kalian dapat menyebutkan nama-nama provinsi yang ada di Papua dan juga nama ibu kotanya. Jadi provinsinya ada 6. Oke, jadi satu ulang lagi tujuan pembelajaran hari ini. Ustadz ingin kelas 6 Al-Barat bisa menyebutkan 6 provinsi yang ada di Papua beserta dengan ibu kotanya. Dan metode pembelajaran hari ini Ustadz menggunakan make match. Ini ada di belakang sini sudah kelihatan nih. Nah, oke. Jangan dilihat dulu spoiler karena kita gunakan itu. Oh, ini sudah tahu karena sudah spoiler kan. Oke. Provinsi Papua Panjang tahun 2022 Papua. Oke, silakan disimak video yang Ustadz sajikan.
Lakukan 2 kali pemekaran yang menghasilkan 4 provinsi baru. Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dan berikut 4 provinsi singkat dari Provinsi di Bumi Cendrawasih. Yang pertama, Provinsi Papua Selatan. Terdiri dari Kabupaten Merauke 30 distrik, Bovendigul 20 distrik, Mati 15 distrik, dan juga Asmat 7 distrik dengan ibu kota provinsi Kabupaten Merauke. Oke, ulangi. Pandu, ibu kota Papua Selatan tadi apa? Oke, betul. Itu kamu jawab, bila ada kamu jawab. Oke, lanjut. Yang kedua, Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire 15 distrik, Puncak Jaya 8 distrik. Oke, distrik itu apa, Jar? Aska, ada yang tahu distrik? Biasanya kalau kita ke luar negeri itu kayak ke Jepang, misalnya ada distrik Tokyo, distrik Shinjuku. Ya, distrik itu sama seperti kecamatan. Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Gambuk, Kecamatan Kertakhanyar. Nah, itu nama kecamatan, namanya distrik. Oke. Distrik Paniai 10 distrik dan juga Mimika 18 distrik. Lalu ada Kabupaten Puncak 8 distrik, Legian 7 distrik, Intan Jaya 6 distrik, dan juga DIY 5 distrik dengan ibu kota provinsi Kabupaten Nabire. Oke, Alfar, ibu kota Papua Tengah. Nah, apa? Nah, apa? Oke, Nabire. Untung bisa menjawab Alfar. Yang ketiga, Oh iya, bujur karena ada tulisannya Belek karena saya tutup. Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi yang tidak berbatasan dengan laut. Di provinsi ini terdapat 8 kabupaten dengan total 199 distrik dengan Kabupaten Jaya Wijaya sebagai ibu kota provinsi. Oke, lanjut. Syahdan, ibu kota Papua Pegunungan. Apa Syahdan? Oke. Apa Syahdan? Ada yang membantu Syahdan? Oke, Jaya Wijaya. Papua Pegunungan, kenapa namanya Papua Pegunungan? Karena daerahnya tidak ada laut dan di tengah-tengah daerah gunung, makanya ibu kotanya terletak di atas pegunungan Jaya Wijaya. Yang keempat, Provinsi Papua Barat Daya. Setelah pemekaran yang melahirkan 3 provinsi baru, beberapa waktu yang lalu Papua kembali memiliki provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Batas-batas wilayah provinsi ini antara lain di utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, batas selatan dan barat, Teluk Berau, Laut Halmahera, dan Laut Selang. Batas timur, Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintung. Oke. Sudah tadi videonya. Oke, kembali lagi kita ke sini. Habis ini Ustadz akan membagi kelompok tapi berpasangan. Hari ini yang kada hadir ada 1, 2, 3, ya 4 orang, berarti pas lah. Ya, berdua. Bisa pilihkan atau pilih sendiri? Yang memilih bisa pilihkan, angkat tangan. 1, 2, 3. Ustadz yang milihkan. Oke, yang milih sendiri. Oke, baik. Berarti kalau pilih sendiri, silakan mendekat dengan pasangannya, belum bergerak. Bergerak mendekat dengan pasangannya tanpa suara, hanya bergerak tubuhnya saja dalam hitungan 10 detik. 10, 9, 8. Mohon maaf, tanpa suara. Yang masih bersuara berarti saya pilihkan. Mohon maaf, Pandu, Dika, bila bersuara. Bersampingan berarti. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang tidak dapat pasangan. Adakah yang tidak dapat pasangan? Galin, siapa lagi? Syahdan. Nah, berarti berpasangan kan berdua. Mendekat. Berarti Pade geser lawan Alfat. Galin geser ke wadah. Wadah siapa? Alfat. Hah? Berarti Pade pindah ke situ samping. Masih pindah geser. Dalam aja. Ketinggalan. Oke, yang dapat buku, mohon maaf karena keterbatasan bukunya. Jadi mohon bergantian setiap pasangan untuk membuka halaman 49 di dalam bukunya. Silakan diamati peta yang ada di Papua. Nih ada novel langsung bergantian. Tiga bergantian. Baca. Boleh Ustaz minta 1 lembar. Sorong. Oke, baik. Setelah membaca, silakan dipinjam ke teman yang di sampingnya. Habis itu, mohon maaf, dengarkan istiadah dan oke, teman yang tidak membaca silakan mengambil 1 buah kertas. Habis itu bikin sebuah pesawat yang bisa diterbangkan. Ya.
silakan buat satu pesawat dari satu lembar kertas. Pastikan pesawatnya bisa terbang. Ya. Habis itu pesawatnya diberi nama, misal Hisham di sampingnya Hussein. Jadi Hisham dan Hussein contoh. Misalnya Julian dengan Almer, maka tulis Julian Almer. Bikin satu pesawat kertas setiap pasangan. Pakai kertas masing-masing. Pakai kertas masing-masing. Ya. Satu kertas kedua. Iya. Pakai kertas sendiri. Satu pasangan satu kertas saja. Tulis namanya Nizam Antum. Oh, bukunya kan dibaca apa? Pinjamkan ke Isyam kan? Dia pintar memakai. Halaman 49. Yang sudah bikin pesawat silakan di test drive belum pesawatnya bisa terbang atau ada. Ya. Terus nama Hisham Antung misalnya. Hisham Antung ya. Antung dan Nizam. Oke, 2 menit lagi ya. Pesawatnya harus bisa terbang dan berisi nama. Terserah di sini. Almer kalau bisa apa? Sini, masuk ke dalam. Banyak. Satu aja pakai kertas pian. Pakai kertas buku deh. Pakai buku sendiri. Ya, 2 orang satu pesawat. Itu pesawatnya. Itu pesawat ya. Di sini. Oke, yang sudah selesai silakan takbir. Allahu Akbar. Ada yang belum selesai membuat pesawat? Pesawatnya ada yang belum ready? Sini Yulian. Kan dalam satu-satunya nah, nanti namanya.
Kenapa Aska? Aska Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Berikutnya. Oke, di sini ada 10 pasangan tanpa Pandu dan Dika. Berarti Pandu dan Dika harus saya diikutkan karena dia lagi kesakitan. Oke. Hah? Kesakitan karena ada insiden tadi. Oke. Tergores pisau. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti Nizam, Aska, Oval, Radit, Husen. Itu putaran pertama. Putaran keduanya ada Alfat, ada Dalin, ada Gibran, ada Jeffrey, dan ada Yulian. Oke. Silakan yang putaran pertama, perwakilan kelompoknya berdiri di depan kelas. Perwakilan putaran pertama silakan ke depan kelas. 1 orang saja. Bawa pesawatnya. Ya, putaran pertama. Silakan berdiri di sini. Oke. Oke, ada NR, ada Aska. Siapa lagi ini? Over, berdiri. Satu aja, Over kah? Radit kah? Oke, Radit berarti Over duduk. Oke, yang di depan Radit, Fatir, NR, Aska, Antum, dengarkan Ustadz instruksinya. Pada suatu hari Pandu pergi liburan. Pandu liburan ke kota Nabire. Oke. Di provinsi manakah Pandu berada? Silakan diterbangkan pesawatnya. Pikirkan dulu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pesawatnya tidak ada yang mendarat. Oke, saya tanya dulu satu-satu. Dari Antum jawabannya apa? Papua Barat. Barat. Papua apa, Fatir? Selatan. Papua. Oke, yang benar adalah Papua Tengah. Oke, Radit benar. Oke. Pertanyaan kedua lagi. Belum. Ada putaran kedua lagi habis ini. Oke, pertanyaan kedua, dengarkan. Dika pergi ke kota Jayapura. Maka Dika berada di provinsi. Oke, silakan diterbangkan pesawatnya sesuai dengan posnya. Kesini Datung. Oh, salah. Oke. Ustaz mau dengar jawabannya dulu dari Antung. Apa tadi Antung provinsinya? Papua. Aska. Papua. Fatir. Papua. Oke, betul, Papua. Oke, silakan. Berarti yang menangnya adalah kelompok Radit karena 2 kali benar. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Radit. Oke, lanjut.
Penerbangan kedua, rute kedua. Dika gimana Dika? Sudah diobati? Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Mohon maaf, yang terbang adalah yang kedua, bukan yang tadi pertama. Berarti yang terbang tuh ada Fadel, ada Syahdan. Alfat lo wakili lo? Ya Alfat. Hisham tadi lagi, Hisham duduk. Hisham sini tadi lo. Kembali dulu. Jalin ya juga. Jalin sama siapa? Oh. Nizam gak ada, Nizam gak ada, duduk. Perwakilan kedua. Yulian ya. Alfar, duduk Alfar. Oke, dengarkan pertanyaannya. Pandu berlibur ke kota Merauke. Provinsi manakah yang didatangi oleh Pandu? Silakan ambil pesawatnya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Yulian masuk. Yulian masuk. Oke. Ustaz mau dengar jawabannya dulu. Kembali. Alfat apa tadi jawabannya? Papua Selatan. Oke, Papua Selatan. Alhamdulillah semuanya benar. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dika pergi mengunjungi neneknya ke kota Manokwari. Di provinsi manakah Dika berada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Ustaz mau dengar jawabannya dulu dari Alfat. Apa Alfat? Papua Barat. Papua Barat. Oke, Barat. Oke, alhamdulillah semuanya benar. Tepuk tangan dulu. Putaran kedua. Oke, istiadah dan silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kembali. Kadusaf ya, Kadusaf. Yang menemani Dika tadi. Tadi berpasangan, Mbak. Tuliskan nama pasangannya kan aja. Tuliskan nama pasangannya. Alfat lawan Adelo, Syahdan mah lawan Galil. Pasangan kata. Ya. Dan berdua dengan Gibran. Oke, silakan dituliskan namanya di LKPD yang saya bagikan. Silakan dihubungkan antara nama provinsinya dengan nama ibu kotanya. Dipasangkan antara ibu kotanya dan provinsinya. Yang sudah takbir. Jujur setiap jujur kada. Sudah dinamai. Jujur ya sudah dinamai. Maksudnya dikerjakan. Ya. Ya langsung. Apa Pan? Kelas 2 ya. Ya diberi garis. Oh ya, Alfarwati kan dikerjakan. Alfarwati.
Hah? Ambil, ambil. Ayo jangan mager Patih, jalan. Boleh. Asal nyambung aja, boleh. Oh kan boleh itu keluar kotak. Ya ada apa Opar? Apanya Opar? Dia mau manggil Ustaz tapi ada Bapak. Opar. Opar. Ada Bapak Ustaz punya apa aja? Coret aja Fatir. Coret garisnya. Ya coret itu sama aja kayak garis kan? Enggak, tapi coret garisnya gitu nah. Pian garis lo kayak ini lo. Pian garis kayak ini lo. Nah, garisnya kayak itu. Nah. Berarti ini salah berarti garisnya. Berarti. Oke, sudah takbir. Kumpul, sudah kumpulkan. Dia sudah dikumpulkan. Apa lantung? Coba dibantuin Izam. Sudah kah? Oke, kumpul, Galin. Kumpul, Fadil. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada Ustaz mau nyalakan lagi? Kembali Galin dulu kan lagi. Belum selesai lagi. Kita nyontek lagi. Kembali Galin. Mana dulu? Kembali dulu. Iya, terima kasih ya. Ya, kumpulkan. Sudah Pak Patih?
ketabrak tembok gagal. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah. Kumpulkan Fatih. Ambil Alfar. Papua Selatannya salah Sat. Jadi orang sini aja apa lah Sat? Papua Selatan dari Sarah. Papua Selatan on ke Manokwari. Ya tapi nuan ini di Pemerapo. Ya udah, terlalu kumpul aja lah. Kumpul ya. Oke, Stilda dan simpan. Kumpul. Stilda dan oke, yang terakhir duduk 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Isyam terakhir duduk. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal mengenai provinsi Papua yang ada di Pulau Papua dan ibu kotanya juga. Kita refleksi bagaimana perasaannya ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Sedih. Alhamdulillah. Tuh saking senangnya pada deh kayak itu deh. Oh. Penawar tadi sedih Jepri. Ya. Ya silakan. Oke. Bagian mana yang tidak di Nizam astagfirullahaladzim. Ada boleh Ustaz tidak mengizinkan. Nah. Bagian mana yang masih belum dipahami dari Papua? Semua sudah paham. Oke, alhamdulillah. Alfar, bagian mana yang tadi dipahami Alfar? Yang tidak paham. Paham. Apa? Menerbangkan pesawat berarti kena belajar lagi ya Sky, membuat pesawat yang bisa diterbangkan. Oh bisa, itu tadi bisa pinjam lawan Julian. Ya lo Julian lo pesawat itu tadi. Bisa pinjamkan. Masuk. Oke baik. Insya Allah anak-anak Ustadz untuk pekan depan karena materinya sudah selesai. Yes betul. Jangan lupa sumatifnya. Kalau ada salah itu halaman 12 yang dipelajari materinya dari halaman 12 sampai halaman 14. Oke. Materinya tentang struktur pemerintah provinsi dan provinsi yang ada di ibu kotanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Buku bacaan-bacaannya kita dikumpulkan ya nanti ya. Kita tolong dikumpulkan buku bahan bacaannya. Ustaz akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa membaca hamdalah. Oke, silakan saatnya jam koil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Alfi. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana perasaannya nih Ustaz Alfi setelah melakukan supervisi tadi di kelas? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang saja. Karena pembelajaran alhamdulillah berjalan yang sudah direncanakan berjalan baik. Oke, saya juga melihat tadi anak-anak luar biasa aktif, gembira saat di kelas. Baik, sekarang bisa kalau Ustaz Alfi merefleksikan apa-apa saja yang sudah dilakukan, apa-apa saja yang sudah terlaksana pada pembelajaran tadi. Baik, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah untuk langkah-langkah kegiatan dan juga metode pembelajaran yang sudah dirancang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Namun di tengah-tengah proses pembelajaran itu ada kendala yang saya temui. Contohnya tadi ketika anak-anak mau memasangkan
antara provinsi dengan ibu kotanya tadi pas yang waktu bikin pesawat tadi ada kebingungan saja. Ini ngapain lagi Ustadz? Ini ngapain lagi Ustadz? Nah, kayaknya mungkin kurang jelasnya dari instruksi yang saya berikan. Jadi anak-anak masih belum bisa menangkap informasi yang saya berikan saja. Mungkin itu sih. Untuk langkah selanjutnya Ustadz Alfi, bagaimana untuk menghindari hal-hal yang seperti Ustadz Alfi katakan tadi? Mungkin menurut saya saja untuk memperkuat lagi instruksi yang disampaikan, memperkuat lagi arahan yang diberikan kepada anak-anaknya secara klasikal itu mungkin ada beberapa anak yang tidak memahami atau tidak mendengar. Jadi mungkin diulang lagi, diperkuat lagi dengan instruksi yang lebih jelas agar apa yang kita harapkan itu bisa diterima oleh siswa tadi saja. Bagus sekali Ustadz Alfi, dengan mengulang-ulang dan memperkuat lagi. Iya, memperkuat lagi. Ya, untuk keaktifan siswa, alhamdulillah saya melihat juga siswa aktif, kemudian siswa semuanya terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Baik Ustadz Alfi, tadi saat di kegiatan pembelajaran itu ada insiden tadi Ustadz Alfi ya. Oh iya. Iya, alhamdulillah tadi saya juga melihat Ustadz Alfi langsung cekatan untuk memecahkan permasalahannya dan langsung mengarahkan anak ke tempatnya. Baik Ustadz Alfi, untuk keaktifan siswa sudah, untuk pencapaian tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai Ustadz Alfi? Alhamdulillah saja menurut hasil pengamatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran maupun hasil cek yang saya lakukan pada LKPD siswa yang sudah diberikan tadi, alhamdulillah saja ketercapaian itu sudah mencapai kurang lebih 80%. Ya, mungkin ada beberapa anak aja yang perlu diperkuat kembali, di-push kembali supaya dia bisa memahami lagi materi. Alhamdulillah tadi sebelumnya pada saat observasi juga pencapaiannya itu 80%, dan sekarang setelah pelaksanaan alhamdulillah sudah tercapai Ustadz Alfi, berarti tujuan yang hendak dicapai itu sudah terlaksana. Oke, baik Ustadz Alfi, yang selanjutnya tindak lanjutnya Ustadz Alfi, tadi saya melihat pada saat penggunaan make a match itu kan sebenarnya adalah permainan kartu yang mana anak itu dikasih kartu dan dia bertukar kartu dengan temannya untuk mencari pasangannya. Tapi luar biasa tadi saya melihat Ustadz Alfi itu melaksanakan make a match variasi menggunakan maze dan menggunakan pesawat tadi Ustadz Alfi, dan itu merupakan inovasi model pembelajaran yang baru bagi saya. Baik Ustadz Alfi, untuk tindak lanjut selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang mungkin tadi telah terjadi di kelas, apa kira-kira Ustadz Alfi untuk pemecahan masalah? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas masukannya. Mungkin dari saya untuk mengingatkan kembali, mengontrol kembali manajemen kelas Ustazah, seperti menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan pada saat proses pembelajaran. Ketika ada insiden tadi kan karena saya mungkin terlupa untuk mengingatkan kepada siswa menyiapkan barang-barang yang diperlukan saja, seperti yang tadi kan itu tidak diperlukan dalam proses pembelajaran. Mungkin menyiapkan lagi apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dibawa pada saat proses pembelajaran, sehingga tidak terjadi distract ataupun kasus yang seperti yang tadi. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alfi. Saya rasa Ustadz Alfi sudah memahami apa yang harus dilaksanakan di kelas dan sudah mengetahui apa saja yang baik untuk dilaksanakan di kelas. Baik Ustadz Alfi, bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching ini Ustadz Alfi? Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Caca sudah bisa menjadi observer saya dalam proses kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang saya lakukan pada hari ini bisa bermanfaat juga bagi saya, dan juga saya terima kasih kepada Ustazah sudah memberikan masukan dan juga arahan yang baik lagi kepada saya untuk bisa meningkatkan lagi kualitas pembelajaran di kelas untuk nanti. Terima kasih Ustazah. Iya, terima kasih juga Ustadz Alfi. Tadi Ustadz Alfi sudah merencanakan untuk tindak lanjutnya. Kira-kira nih untuk pelaksanaan tindak lanjutnya kapan Ustadz Alfi dimulai nih? Alhamdulillah mungkin tindak lanjutnya dilakukan ke pertemuan berikutnya nanti saja. Oke, baik. Pertemuan berikutnya. Berarti secepatnya dilaksanakan dan untuk pembelajaran selanjutnya. Siap. Baik, sukses selalu Ustadz Alfi. Terima kasih atas hari ini. Saya juga dapat pelajaran dari Ustadz Alfi. Semoga kita semua terus belajar dan terus bisa menerapkan hal-hal yang baik. Baik.
Makasih banyak.